tidak akan masuk ke suatu tempat yang di situ ada asap rokok. Tidak akan masuk Nabi Muhammad SAW ke suatu tempat yang di situ ada asap rokok. Ini adalah para habaib. Ini adalah gurunya Pak Hasyim Asy'ari. Ini adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Gara-gara ada pembahasan asap, banyak Habib nampak kehilangan arah. Kelihatan panik dan kalau ceramah itu cenderung mengada-ada. Mengadakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dan sesuatu yang dibuat menjadi ada, itu dibuat agar orang percaya begitu saja. Tapi benarkah sekarang orang akan mudah percaya dengan doktrin atau ceramah mereka yang memang suka mengada-ada itu? Soal rokok misalnya, memang ada kontroversi. Ada yang boleh, ada juga yang tidak boleh. Ada yang bilang halal, ada juga yang bilang haram, dan ada juga yang bilang mubah, dan ada pula yang bilang wajib. Yang bilang wajib ada nggak ya kira-kira? Mohon dikoreksi kalau salah. Namun perbedaan pendapat soal rokok ini hanya menyangkut atau berhubungan dengan kesehatan saja. Ada yang berpendapat kalau rokok itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit sehingga rokok dinyatakan haram. Namun ada pula fakta bahwa rokok merupakan salah satu obat untuk berbagai macam penyakit berbahaya. Maka dalam hal ini rokok dikatakan mubah atau boleh, bahkan bisa dikatakan wajib. Tapi pembahasan rokok itu menyangkut hal-hal yang ilmiah saja. Rokok itu ibarat pisau. Pisau mau digunakan untuk masak atau untuk digunakan menusuk orang. Dan pisau juga hampir sama dengan rokok. Ada manfaatnya, ada juga mudorotnya. Besar kecil manfaat atau mudorot itu semua tergantung kondisi si perokok tersebut serta penggunaannya untuk apa. Kalau misal seorang perokok karena rokoknya habis, mau beli rokok tapi uang tidak ada, kemudian orang itu mencuri atau merampok agar bisa membeli rokok, maka di situ rokok menjadi sumber mudorot. Atau misal jika seseorang merokok kemudian setelah merokok menyebabkannya menjadi pingsan atau sakit seketika, maka rokok di sini bisa dikatakan haram. Sementara kalau soal nikmatnya atau manfaatnya rokok, yang bisa merasakan hanya mereka para perokok saja. Sementara orang yang bukan perokok kebanyakan tidak sepakat dengan kemanfaatan atau kenikmatan rokok tersebut. Namun semua itu sekali lagi dinilai dari segi manfaat dan mudorot, dilihat secara ilmiah yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan logika dan akal sehat. Dan hal ini tentu akan tetap menjadi pro dan kontra tentang benda bernama rokok. Namun rokok akan menjadi berbeda penilaiannya jika dikaitkan dengan agama. Ada hubungan apa rokok dengan agama? Sebagaimana pendapat Pak Novel Alaidrus di video awal tadi, bahwasanya katanya Nabi tidak akan datang di suatu tempat yang di situ ada asap rokok. Soal rokok sampai dihubungkan dengan Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, itu tadi yang diungkapkan oleh Pak Novel Alaidrus, itu hadis Nabi ataukah hanya pendapat pribadi? Mari kita bahas bersama. Namun sebelumnya, apakah Anda percaya dengan doktrin semacam itu? Bahwa Kanjeng Nabi tidak berkenan datang di suatu tempat yang di situ ada asap rokoknya? Kalau saya sih tidak percaya. Mosok Kanjeng Nabi punya sikap seperti itu? Mosok Kanjeng Nabi sekejam itu? Tidak mau mendatangi suatu tempat cuma gara-gara ada asap rokok. Terus, pada zaman Kanjeng Nabi, rokok itu sudah ada atau belum? Lah ini pertanyaannya, ini perlu dicek ulang sejarahnya. Sebagaimana kita ketahui, Kanjeng Nabi ketika menyampaikan sesuatu, itu kan juga berdasar realita atau keadaan. Kanjeng Nabi akan membahas soal rokok jika memang pada masa Kanjeng Nabi itu ada benda bernama rokok. Jadi misal Kanjeng Nabi menyatakan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak ada, maka hal itu harus diteliti lagi, diteliti ulang lagi. Beda misal Kanjeng Nabi pernah menyatakan kelak beberapa tahun kemudian Konstantinopel akan ditaklukkan umat Islam. Kalau hal itu berbeda, itu kan wahyu yang berisi semacam prediksi masa depan, yang akhirnya memang beberapa ratus tahun kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat, hal itu benar-benar terjadi.
bahwa pasukan Islam bisa berhasil menaklukkan Konstantinopel di bawah pimpinan Turki Ottoman bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang sultan Turki yang naik tahta saat usia 12 tahun, kemudian berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun, bertepatan di tahun 1453 Masehi. Hal itu juga sesuatu yang dianggap tabu oleh segelintir orang yang hidup di masa Kanjeng Nabi kala itu, mengingat kuat dan kokohnya Kaisar Konstantinopel, sehingga kemungkinan kecil akan bisa ditaklukkan oleh orang-orang Muslim kala itu. Tapi apa yang disabdakan Kanjeng Nabi kala itu adalah wahyu dari Tuhan, sehingga hal itu benar-benar terjadi beberapa ratus tahun kemudian. Kita kembali membahas ceramah Bapak Novel Al-Idrus di video awal tadi. Apakah pada masa Kanjeng Nabi dahulu sudah ada rokok? Kok Pak Novel bilang kalau Kanjeng Nabi tidak mau datang di suatu tempat yang di situ ada asap rokok? Pertanyaan selanjutnya, ini sabda Nabi ataukah pendapat pribadi? Dan kalau di logika pakai nalar waras, kelihatannya tidak masuk akal ya. Kanjeng Nabi itu kan makhluk yang mulia. Kanjeng Nabi adalah manusia yang punya pribadi lemah lembut, santun, cinta kepada semua makhluk, kepada seluruh umat manusia, baik yang sejalan dengan beliau maupun yang berseberangan. Bahkan ada sejarah ketika di suatu daerah Kanjeng Nabi saat dakwah malah dilempari batu, dicaci maki, bahkan dilempari kotoran. Apa doa Kanjeng Nabi saat itu? Mohon pada Allah agar orang-orang tersebut mendapatkan hidayah. Kalau orang-orang tersebut tidak mendapatkan petunjuk, diharapkan anak cucunya kelak yang akan menjadi pejuang Islam. Begitu sikap Kanjeng Nabi. Terhadap musuh sekalipun Kanjeng Nabi selalu mendoakan kebaikan, apalagi terhadap kita sebagai umatnya. Lah ini cuma soal asap rokok. Mosok sih Kanjeng Nabi sekejam itu? Cuma gara-gara asap rokok, bro. Kalau yang dibilang menyatakan hal itu, misal seorang dokter, itu masih masuk akal ya, sebab selama ini dokter memang seperti musuh bebuyutan rokok. Dokter tidak mau datang di suatu tempat jika di tempat itu ada asap rokok. Itu masih masuk akal. Lah ini Nabi, bro, insan pilihan, insan paling mulia di jagat raya ini. Hanya karena asap rokok dibilang Kanjeng Nabi tidak mau hadir di suatu tempat. Ini jelas tidak masuk akal, ini jelas hoak, ini jelas fitnah. Dan anehnya, yang bilang begitu adalah orang dari kelompok yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, seorang Habib. Maka makin kesini rakyat makin tidak simpati kepada mereka para Habib yang selama ini sering keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi dari klan Ba'alawi. Lama-kelamaan masyarakat makin muak dengan doktrin ngawur yang tanpa dasar seperti itu. Doktrin yang dibuat dan dicampur adukkan antara sabda Nabi dengan pendapat pribadi. Ini kan kacau, saudara.